Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Sadaqallahu maulana azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin. Khusus Sayyid Syamsul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu menjadi masyaykhina masyaykhina sallallahu syekhina Abdul Karim Muhammad Sulaiman kami salih jadi aku suruh berkhasa dan mahabbat mu'allim hadza kitab sayyidina Abdul Karim wa sallallahu sirruhu wal aziz wa nafa'ana wa bihi wa bi kulli khairin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun waroda anna man mata yaumal jum'ati aw lailataha amina min adzabil qabri wa fitnatihi. Faidah, telah sampai bahwa sesungguhnya orang yang meninggal mati di hari Jumat atau di malam Jumat amina min adzabil qabri, itu sentosa aman dari siksa kubur, wa fitnatihi, dan fitnah kubur. Kita baca penjelasannya. Qauluhu amina min adzabil qabri qala fit tuhfah. Di dalam kitab At-Tuhfah penjelasan wa ufida minhu annahu la yus'alu, dipahami dari apa yang disebut oleh musannif hadis tentang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat aman dari siksa neraka, aman dari siksa kubur dan fitnah. Ini maksudnya adalah annahu la yus'alu, mayit tidak ditanya. Wa inna ma yutarjahu dzalika in sahha anhu. Penjelasan itu bisa dijadikan sebagai hujjah kalau memang hadisnya sahih. Hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-an sahabi, atau penjelasan itu hadisnya melalui jalur para sahabat. Ibtithluhu la yuqalu min qibalir ra'i. Karena pada hadis yang serupa itu tidak disebutkan, tidak pernah dikatakan, tidak pernah dicantumkan di dalam kitab hadis. Tidak pernah dikatakan tinggi balir ro'i, dari sisi pendapat. Jadi tidak ada pendapat yang mensahihkan kepada hadis yang disebutkan tadi. Ya, semisalnya itu tidak disahihkan. Semisal hadis itu misalnya apa? Hadis tentang meninggal di hari Jumat, ternyata memang tidak disebutkan. Wa bersama qala syekhuna, dengan demikian maka syekhuna Imam Ibnu Hajar
itu menyatakan yus'alu man mata bi ramadhana aw lailatal jum'ati. Ibnu Hajar itu mengatakan orang yang meninggal di bulan Ramadan dan di malam Jumat itu yus'alu, tetap ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Maka adanya siksa kubur dan fitnah kubur itu kan terkait dengan pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kira-kira kalau misalnya ditanya nggak bisa jawab, diapain kan gitu? Ditanya kok nggak bisa jawab. Nah itu namanya, setelah itu berarti ada siksa kubur, karena dia harus mempertanggungjawabkan, siap untuk menjawab. Kok nggak jawab? Tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Nah maka di situ ada siksa kubur. Nah, ternyata Imam Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa orang yang meninggal di bulan Ramadan ataupun di malam Jumat itu tetap yus'al, ditanya. Nah, kalau ditanya berarti sama halnya dengan yang meninggal di selain atau di selain hari Jumat. Ada Jumat, hari Jumat atau bukan hari Jumat, tetap ada proses gitu ya. Wa yakunu an ghairi dzalik. Qalu wa amina min dawtihi al-qabr. Ya, penjelasan di atas. Waroda aydan man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marratin lam yuftan fi qabrihi wa amina min dawtil qabri wa jawaza sirata ala akufil malaika. Ada hadis ya, barang siapa membaca qul huwallahu ahad di sakit kematiannya, jadi lagi sakit menjelang matinya, sampai dengan jumlah 100 kali ya, sebelum meninggal bisa membaca kulhu 100 kali. Lam yuftan fi qabri, maka dia tidak akan difitnah di dalam kuburnya. Wa amin dawtil qabri, dan selamat dari jepitan kubur. Bahwa mayit itu nanti akan mengalami doktor itu jempitan apa, himpitan kubur. Orang yang beriman, beramal soleh, jempitan kubur itu seperti dia merasakan belayan ibu. Jadi bagi orang yang durhaka, ya benar-benar bagaimana dijepit sampai tulang-tulangnya itu remuk gitu ya. Nah, orang yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali sebelum kematiannya, pada saat sakit menjelang kematiannya, maka dia akan diselamatkan dari fitnah kubur dan jepitan kubur, himpitan kubur. Qulhu wa aminu min dawdatil qabri ay dawdatihi lil mayit, artinya himpitan kubur kepada mayit. Wa ya awwalu ma yalqahul mayyit min ahwalil qabri. Himpitan kubur itu merupakan pertama kali perkara yang ditemui oleh mayit min ahwalil qabri, dari beberapa dari beberapa ahwalul qabri ya, dari beberapa bentuk huru hara yang ada di kubur, di alam kubur. Jadi pertama kali yang ditemui oleh mayit adalah himpitan kubur, itu pertama kali. Bahaya qabla soal, kejadian dihimpit, ya, dijepit sampai tulangnya rusak, dijepit itu, ini sebelum dia mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Wa jawaza sirata ala akufil malaikati, dan dia bisa melewati siratal mustaqim ala akufil malaikati, atas bantuan daripada malaikat. Jadi nanti dia akan dibantu oleh
malaikat. Qala aidan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marratan fi maradihi famata fihi wa farallahu uqtiya ajra syahid. Wa in bari'a maghfurun. Barang siapa yang membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu dibaca 40 kali pada saat sakit. Lagi sakit bacanya doa ini, zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fi maradihi, pada saat sakitnya. Famata fihi, lalu kemudian dia mati dari sebab sakitnya itu, uqtiya ajra syahidin, maka dia diberikan pahalanya orang yang mati syahid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Itu orang yang sakit baca itu. Wa in bari'a, kata Nabi, wa in bari'a, dan jika dia sembuh, bari'a maghfurun lah, maka dia disembuhkan seraya diampuni dosanya oleh Allah. Jadi kalimat yang dibaca untuk orang yang lagi sakit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dibaca 40 kali. Kalau meninggal, Allah kasih pahala sebagaimana orang yang mati syahid. Jika sembuh, maka sembuh dalam rangka mendapatkan ampunan dari Allah. Ghafarallahu lana wa a'adzana min adzabil qabri wa fitnatihi. Semoga Allah mengampuni kita dan melindungi kita dari siksa kubur dan fitnahnya. Sekarang kita ingin tahu apa sih perbedaan antara siksa kubur dan fitnahnya. Tapi kita ikuti dulu penjelasan di Qala Asy-Syihab Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar. Waja'at al-hadith al-katsiratu bi dhammatil qabri wa annahu la yanju minha salihun wala ghairuhu. Ya, banyak hadis ya yang menjelaskan tentang himpitan kubur. Wa annahu la yanju minha salihun wala ghairuhu. Dan sesungguhnya tidak akan bisa selamat daripada himpitan kubur itu, baik orang soleh maupun tidak soleh, pasti akan mengalami himpitan kubur, baik orang soleh maupun orang yang tidak soleh. Bal akhbar sallallahu alaihi wasallam fi Sa'd bin Mu'adz sayyidil Aus minal ansari annahu ihtazza li mautihi arsyur rahmani istibsyaran li qudumi ruhihi wa ilaman bi'azimi martabatihi wa annahu lam yanju minha wa annahu syi'a janazatuhu sab'una alfi malakin wa annahu law kana ahadun yanju minha lanaja minha hadzal 'abdus shalih lakin an-nasu mukhtalifuna biha. Ila dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, ada hadis banyaknya tentang membahas tentang himpitan alam kubur, yang dimana tidak akan selamat baik orang soleh maupun yang tidak soleh. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan fi Sa'd bin Mu'adz sayyidil Aus minal Ansar, menjelaskan tentang sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan pimpinan suku Aus ya, yang ada di Madinah ya, dari kalangan Ansor. Annahu ihtazza li mautihi arsyur rahmani, aras bergoncang ya, bergejolak ketika kematiannya. Jadi aras bergejolak, berguncang ketika kematiannya Sa'ad bin Mu'adz ya. Liqudumi ruhi, karena kedatangan ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi begitu ruhnya melewati aras ya, untuk menuju ke Iliyin,
surga yang paling tinggi akan dicatat di sana namanya. Itu harus bergejolak, ya bergoyang gitu ya. Wa ilaman bi'azimi martabati, dan memberitahu tentang keagungan martabatnya Sa'ad bin Mu'adz. Wa annahu la yanju minha, dan Sa'ad bin Mu'adz itu ternyata tidak selamat juga dari himpitan kubur. Wa annahu syi'a janazatuhu sab'una alfa malakin, padahal jenazahnya itu diiring oleh 70.000 malaikat. Saat bin Mu'adz itu jenazahnya yang diiring bukan cuma kalangan manusia, tetapi kalangan malaikat, jumlahnya sampai 70.000 malaikat. Wa law kana ahadun yanju minha lanaja minha hadzal 'abdu shalih, dan sesungguhnya kalaulah seseorang itu bisa selamat dari himpitan kubur, maka pastilah hamba yang soleh ini, maksudnya Sa'ad bin Mu'adz ini, selamat dong gitu. Segitu jenazahnya diiring oleh 70.000 malaikat, tetap aja tidak selamat, mengalami proses yang namanya Dawdatul Qabr, himpitan kubur. Lakin nasu mukhtalifuna fiha, tetapi para ulama ini ikhtilaf dalam hal ini, ya, ada perbedaan pendapat. Ila dawdatul qabri iltiqa'u janibaihi ala jasadil mayyit. Menurut sebuah pendapat bahwa yang disebut dengan himpitan kubur adalah bertemunya dua sisi kubur pada jasadnya mayit. Jadi retak kanan kirinya ngejepit. Ya, itu sebagian mengatakan seperti itu. Qala al-Hakim at-Tirmidzi la na'lamu anna lil anbiya'i sallallahu wa sallamu alaihim ajma'in bil qabri dawqatan wala su'ala, dawqatan wala su'ala. Jadi menurut al-Hakim at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi mengatakan bahwa kita tidak tahu apakah juga para nabi itu ya, alaihi salatu wassalam ajma'in bil qabri, apakah mengalami dhammatan wala su'alan, ya, dihimpit atau diberikan pertanyaan, ya, tidak mengalami dihimpit dan juga tidak mengalami soal, pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kenapa tidak mengalami itu? Ya, karena liismati, karena para nabi itu adalah isma itu artinya terjaga dari perbuatan dosa. Isma maksud ila dia lil muti'i harbun wal gharibi dhammatun suhtun. Menurut sebuah penjelasan bahwa himpitan kubur bagi orang yang bertaat, bagi orang yang taat itu adalah laksana belajar, tidak merasakan sakit. Tapi bagi orang yang durhaka, awal ibadihi domatun sukun adalah himpitan kemurkaan, bukan belian kasih sayang, tadi himpitan kemurkaan. Wayariduhu ma warad fi Sa'd bin Mu'adz annahu duhita fi qabrihi duhqatan syadidatan. Dan telah sampai sebuah hadis tentang Sa'd bin Mu'adz, bahwa Sa'd bin Mu'adz itu mengalami himpitan di kuburnya dengan himpitan yang sangat berat. Bihaitu irtalaqat idlaquhu biha, sekiranya tulang-tulang rusuknya itu sampai bercerai-berai, ya, sampai pada hancur, bercerai-berai, remuk sampai tulang rusuknya remuk.
Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an dzalik. Rasulullah ditanya tentang hal itu, faqala innahu kana yaksuru fi ba'dil tuhuri minal bauli. Kenapa itu terjadi? Rasulullah menjawab, innahu kana yuqassiru fi ba'dil tuhuri minal bauli. Karena alasannya kata Sa'ad bin Mu'adz itu meremehkan sembrono itu dalam hal masalah bersuci dari air kencing, maksudnya cebok. Jadi menyepelekan itu ntar juga mau cebok gitu. Jadi tidak segera disucikan. Makanya hati-hati ya. Hanya karena urusan itu saja harusnya kita terbebaskan dari domto himpitan alam kubur, akhirnya menjadi dihimpit oleh kuburan, ya, dihimpit. Wa inna dhummatal madhkura takunu likulli ahadin. Dan sesungguhnya himpitan yang telah disebutkan itu berlaku bagi setiap orang, hatta al-atfal, sehingga anak-anak kecil juga. Ya, anak kecil itu dihimpit nggak? Ternyata dihimpit juga sama. Lakin dzukira anna Fatimah binti Asadin radhiyallahu anha salimat min hadhihi dummah. Tetapi diceritakan bahwa Fatimah binti Asad itu ternyata adalah orang yang selamat dari himpitan ini. Wa anna man qara'a qul huwallahu ahad fi maradhihi alladhi yamutu fihi kadzalik. Begitu juga orang yang membaca qul huwallahu ahad pada waktu sakitnya, dia tidak mati dalam kondisi seperti itu. Ya, artinya tidak dihimpit. Kadzalika yaslamu minha. Ya, begitu juga artinya selamat dari himpitan kubur. Wakadal anbiya, begitupun para nabi. Wa hikmatuha annal ardo ummuh. Ya. Dikatakan bahwa hikmahnya adalah bahwa bumi itu ibarat ibu mereka, ya. Wa minha khuliqu, dan dari bumi itu mereka diciptakan, manusia maksudnya diciptakan dari bumi. Faghabu anhal ghaibatat tawilah. Kemudian manusia pergi meninggalkan buminya atau meninggalkan asal muasalnya. Ya, artinya dia tidak ingat kepada kematian, yang dia akan kembali kepada buminya atau tempat di mana dia diciptakan. Ya. Fawabu anhal ghaibatat tawilah, di waktu yang lama. Falamma ruddu ilaiha dummatal walidah allati ghaba waladuha. Nah, maka ketika kemudian mereka manusia itu kembali ke tempatnya, kan bumi itu ibarat ibunya. Karena manusia diciptakan dari bumi, maka bumi itu ibarat ibunya. Sementara ketika seseorang itu telah menjalani kehidupan menjadi manusia, sudah meninggalkan kehidupannya dulu ketika masih dalam bentuk bumi itu, kan sudah berubah menjadi manusia. Pergi dia dalam jangka waktu yang lama, lalu kemudian kembali. Pada saat kembali, ya, seperti kembalinya anak bertemu dengan ibunya. Bagaimana rasanya orang tua, ibu ketemu anaknya yang sudah pergi dalam jangka waktu yang lama. Maka pemangkana muti adalah dhammathu birifqin wa ra'fah. Kalau ketika dia pergi, maksudnya ketika sudah hidup di alam dunia, menjalani kehidupannya dengan penuh ketaatan, maka kembalinya dia ke ibu, ya, mendapatkan kasih sayang, gitu. Dipeluknya dengan penuh kasih sayang, sama kayak orang tua anaknya pergi lama, Pak, mengembara, ya, pokoknya merantau lah, terus balik. Saking senangnya orang tua, anaknya balik dipeluk dengan penuh kasih sayang. Ya.
Wa man kana muti'an dhammathu bi rifqin wa rafatin. Wa man kana 'asiyan dhammathu bi amfin sukhtan minha Allahu alaih. Barang siapa yang maksiat, ya, kehidupannya itu berkalimat maksiat, maka kuburan itu akan menjepitnya, atau sebagaimana orang tua itu akan menjepitnya dengan kasar, penuh kemarahan. Allah akan menjepitnya dengan kasar dan penuh kemarahan, dijepit sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena ketika dia menjalani kehidupan di dunia tidak taat, malah justru maksiat. Kalau taat, maka kembalinya ke bumi, dikubur. Bumi yang seperti ibu, laksana ibu, dia akan membelainya, memeluknya dengan penuh kasih sayang. Nah, pelukan itulah himpitan bumi. Himpitan bumi itu akan dirasakan seperti ibu memeluk anaknya. Kalau yang dikubur orang yang taat. Kalau yang dikubur itu orang yang maksiat, maka bukan seperti pelukan ibu yang penuh dengan kasih sayang, tetapi apa? Jepitannya adalah jepitan penuh kemarahan, siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kejadiannya sebelum malaikat Munkar Nakir menanyakan tentang man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Sebelum ada pertanyaan malaikat Munkar Nakir, kejadian pertama yang dialami oleh mayit adalah himpitan kubur. Qaluhu wa jawaza sirat ala aqfil malaikati wa hamalahul malaikatu bi ajnihatiha hatta yujizunahu minas sirati wa hamalahul malaikatu bi ajnihatiha. Nah, malaikat-malaikat itu menggendongnya dengan sayap-sayapnya. Jadi menuju kemana? Yujizunahu minas sirati ilal jannah. Dia menggendongnya kemudian melewati siratul mustaqim menuju ke surga. Jadi orang yang soleh, ya, orang yang membaca tadi itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau membaca kulhu 100 kali tadi, ya, itu diantara pahalanya adalah dia bisa melewati siratul mustaqim atas tanggungan malaikat. Maksudnya tanggungan malaikat itu bagaimana? Tanggungan malaikat itu artinya di sini dijelaskan dia nanti akan mengepakkan sayapnya, dan sayapnya itu dipakai untuk menggendong orang-orang yang soleh yang menjelang kematiannya membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Digendong Pak, enak, orang-orang pada kesusahan, ada yang merangkak, dia penuh dengan ketakutan melewati siratal mustaqim, dan dia enak melewati siratal mustaqim. Dia ada dalam tanggungan malaikat, digendong di atas sayapnya, dibawa dari siratal mustaqim, melewati siratal mustaqim sampai ke surga, ya, dari tempat pemberhentian akhir, ya, kemudian melewati siratal mustaqimnya atas tanggungan malaikat sampai ke surga. Qalu warada ayat maqala. Ini dalam kitab Irsyadul Ibad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi amrin haqqin man takallama bihi fi awwal madja'ihi an maradihi najahu Allahu minan nar. Apakah aku belum menceritakan kepada kalian tentang perkara yang benar? Barang siapa yang mengucapkannya di awal merebahkannya dia di saat kesakitannya, dalam waktu sakitnya, ya, ketika berbaring dalam waktu sakitnya, najahullahu minan nar, Allah akan menyelamatkan dia dari siksa neraka. Qultu bala, ya. Aku menjawab, betul ya Rasulullah, kata Abi Hurairah. Qala la ilaha illallah yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu wa subhanallahi
wa subhanallahi rabbil ibadi wal bilad. Panjang ini doanya ya. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wallahu akbar. Panjang. Kibriya rabbina wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makanin. Ya. La ilaha illallah yuhyi wa yumit. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dan dialah Allah hidup dan tidak mati. Subhanallahi rabbil ibadi wal bilad. Maha suci Allah, Tuhan para hamba dan Tuhannya para beberapa negara. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, yang bagus, yang baik, yang diberkati. Ala kulli halin, atas segala tingkah. Allahu akbar. Kibriya rabbina wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makanin. Keagungan Tuhan kita, Tuhan kami, dan kebesaran Tuhan kami dan keagungannya, kekuasaannya di kulli makan, di setiap tempat. Allahumma in kunta amrotani bi qabdi ruhi. Ya Allah, Tuhan kami, jika Engkau memberikan sakit kepadaku untuk mencabut ruhku fi maradi, di dalam sakitku, ada ini faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahumul husna, maka jadikanlah ruhku berada di dalam ruh-ruh yang telah terdahulu, yang telah membawa kebaikan. Wa'idani kama a'adta ulaika alladzi sabaqat lahum minkal husna, dan lindungilah kami sebagaimana telah Engkau lindungi orang-orang yang telah terdahulu, ya, yang telah yang bagi mereka itu telah diberikan kebahagiaan, telah diberikan kebaikan dari Engkau. In mutta fi maradika dzalik fa ila ridwanillahi wal jannah. Kalau engkau mati dengan sakitmu yang seperti itu, maka engkau akan kembali ke keridhaan Allah dan surga. Ini hadis Rasulullah SAW. Cuma bacaannya panjang, nanti bisa dicatat ini. Wa in kunta qad faraqta dzunuban taballahu alaik. Jika engkau berpisah, artinya pergi, meninggal, ya, maka lepaslah dosa-dosanya dan Allah menerima taubatmu. Waruya ma min mayyitin yaqra'u indahu yasin illa hawwanahu alaih. Ma min mayyitin yuqra'u indahu. Tidaklah seorang mayit yang dibacakan di sisinya surat Yasin illa hawwanallahu alaih, kecuali Allah Subhanahu wa taala meringankan bebannya, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disunahkan baca surat Yasin. Istahabu idza tadharul mayyitu ayyaqra dawi ayatun suratul Ra'd. Disunahkan ketika menghadapi orang yang sedang sekarat, ya, orang yang sedang sekarat, untuk membaca juga surat Ar-Ra'd. Fa inna dzalika yukhaffifu anil mayyit, karena bacaan surat Ar-Ra'd itu meringankan kepada mayit sakaratul maut, pada saat sakaratul maut. Dibaca surat Ar-Ra'd. Biasanya kalau dibacakan surat Ar-Ra'd itu, kalau mau hidup ya hidup, kalau mau mati matinya ringan. Wa innahu ahwanu liqabdihi, karena surat Ar-Ra'd itu meringankan kepada pencabutan ruhnya. Jadi pencabutnya itu tidak dalam posisi yang asal. Wa aisaru li sya'nihi, dan lebih memudahkan pada saat dicabutnya ruh. Wa dzakara jama'atun an-nasiwa yusahilu khurujar ruh. Jama'atus sahabat, para sahabat, golongan para sahabat menuturkan bahwa siwak itu memudahkan untuk keluarnya ruh. Jadi kalau kita menghadapi muhtador, sekiranya sulit meninggal, disiwakin. Karena ternyata siwak itu juga meringankan atau memudahkan proses keluarnya roh. Warwa Anasun an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man atahu malakul maut wa huwa ala wudu'in u'tiyas syahadah. Barang siapa dijumpai malaikat maut dan dia dalam keadaan berwudu, maka dia diberikan syahadah. Matinya mati syahid, meninggal dalam keadaan berwudu. Nasallahu ta'ala ayyamuna'anna bisyahadah, ya. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita mati syahid, ya. Wa yumnihuna al-husna wa ziyadah, dan menganugerahkan kepada kita kebaikan dan tambahan dari kebaikan itu. Wa yarzuquna at-taqwa wal istiqamah, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita takwa dan istiqamah dijadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mudallil bil umamah, al-mudallali bil umamah, yang dipayungi dengan awan. Khatimatun nas'alullah husnal kitab, yusannu ta'ziyatul masabi. Disunatkan bertakziah kepada orang yang terkena musibah. Lima akhrajahu at-Tirmidzi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azzam musaban fala mithlu ajri. Kata Nabi, barang siapa yang bertakziah kepada orang yang berduka, maka baginya mendapatkan pahala yang sama. Orang yang berduka diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, kok kita berkunjung bertakziah, itu kita mendapatkan pahala seperti musibah yang dikenakan kepada orang. Takziah kematian ataupun takziah karena sakit, iyadah, kita mendapatkan pahala yang sama sebagaimana Allah memuji orang yang tertimpa musibah itu. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Amrin bin Hazm, ma min muslimin yu'azzi ahahu di musibatin illa kasaballahu azza wa jalla min hulalil karamah. Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya di dalam sebuah musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan perhiasan berupa mahkota dari mahkota kemuliaan yaumul qiyamati, di hari kiamat. Qad arsala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an al-Fatihah.